Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, yaitu kisah penjaga kebun buah-buahan. Dikisahkan, ada seorang penjaga kebun buah-buahan yang bernama Mubarak. Dia adalah orang yang jujur dan amanah. Sudah bertahun-tahun ia bekerja di kebun tersebut. Suatu hari majikannya, sang pemilik kebun, datang mengunjungi kebunnya. Majikannya ternyata sedang mengalami masalah yang sangat rumit yang berkaitan dengan putrinya. Banyak pria yang ingin mempersunting putrinya yang sudah beranjak dewasa dan tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Masalahnya, laki-laki yang ingin mempersunting putrinya adalah kerabat dan teman dekatnya. Ia harus memilih salah satu dari mereka, tetapi ia khawatir jika menyinggung bagi kerabat yang tidak terpilih. Sambil beristirahat dan menenangkan pikiran, ia ingin mencoba dan mencicipi hasil buah yang berada di kebunnya. Dipanggillah Mubarak, sang penjaga kebun tersebut. "Hai Mubarak, kemarilah, tolong ambilkan saya buah melon yang manis," perintahnya kepada Mubarak. Dengan sigap, Mubarak segera memetik buah melon yang diminta oleh majikan, kemudian diberikan kepadanya. Ketika buah tersebut dimakan oleh sang majikan, ternyata rasanya tidak manis sama sekali. Majikan berkata kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, buah ini tidak ada manisnya sama sekali. Berikan saya buah yang manis," pinta sang majikan kepada Mubarak. Untuk kedua kalinya, buah yang diberikan Mubarak masih belum terasa manis. Sang majikan terheran-heran. Sudah sekian lama ia mempekerjakan Mubarak, tetapi si penjaga kebun ini tidak mampu membedakan antara buah yang masih muda dengan buah yang sudah masak. Mungkin dia lupa, pikir sang majikan. Dimintanya Mubarak untuk memetikkan kembali buah yang manis. Hasilnya sama saja. Buah ketiga masih terasa tawar. Rasa penasaran timbul dari sang majikan. Dipanggillah Mubarak. "Bukankah kau sudah lama bekerja di sini? Mengapa kamu tidak tahu buah mana yang sudah manis?" tanya sang majikan. Mubarak menjawab, "Maaf Tuan, saya tidak tahu bagaimana rasa buah-buahan yang tumbuh di kebun ini karena saya tidak pernah mencicipinya." Kemudian sang majikan berkata, "Aneh, bukankah amat mudah bagimu untuk memetik buah-buahan di sini? Mengapa tidak ada satupun yang kau makan?" tanya sang majikan. Kemudian Mubarak menjawab, "Pesan orang tua dan guru saya, tidak boleh memakan sesuatu yang belum jelas kehalalannya bagiku. Buah-buahan itu bukan milikku, jadi aku tidak berhak untuk memakannya sebelum memperoleh izin dari pemiliknya," jelas Mubarak kepada sang majikan. Sang majikan tersebut terkejut dengan penjelasan penjaga kebunnya. Dia tidak lagi memandang Mubarak sebatas tukang kebun, melainkan seseorang yang jujur, hatinya jernih, pikirannya bersih, dan tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berpikir, mungkin Mubarak bisa mencarikan jalan keluar atas permasalahan yang tengah dia hadapinya. Mulailah sang majikan bercerita tentang lamaran kerabat dan teman dekatnya kepada Mubarak. Ia mengakhiri ceritanya dengan bertanya kepada Mubarak, "Menurutmu, siapakah yang pantas menjadi pendamping putriku?" Kemudian Mubarak menjawab, "Dulu orang-orang jahiliyah mencarikan calon suami untuk putri-putrinya berdasarkan keturunan. Orang Yahudi menikahkan putrinya berdasarkan harta, sementara orang Nasrani menikahkan putrinya berdasarkan keelokan fisik semata.
Namun Rasulullah mengajarkan sebaik-baiknya umat adalah yang menikahkan karena agama dan kepribadiannya. Sang majikan langsung tersadar dari kekhilafannya. Mubarak benar, mengapa tidak terpikir untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Islamlah solusi atas semua problematika umat manusia. Ia pulang dan memberitahu seluruh kejadian kepada istrinya. Menurutku, Mubaraklah yang pantas menjadi pendamping putri kita, usulnya kepada sang istri. Tanpa perdebatan panjang, sang istri langsung menyetujuinya. Pernikahan bahagia dilangsungkan. Dari keduanya, lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ia adalah seorang ulama, ahli hadis, dan mujahid. Ya, pernikahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua insan yang taat beribadah, insya-Allah akan diberikan keturunan yang mulia. Jadi dari kisah yang singkat tadi, dapat kita simpulkan, ketika kita berhadapan dengan suatu permasalahan yang tidak ada kunjung selesai, yang rumit, yang payah kita untuk mencarikan solusinya, solusi yang tepat adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka di sana Allah akan mencarikan solusi dari setiap permasalahan yang tengah kita hadapi. Semoga dari kisah yang singkat ini bisa kita jadikan pelajaran dan kita tanamkan dalam kehidupan betapa mahalnya kejujuran akan diberikan hadiah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan hidup, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga kisah ini dapat menggugah hati kita semua untuk bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.